Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi kami tentang munakat, talak, iddah, rujuk. Yang pertama yaitu talak. Secara bahasa, talak berarti pemutusan ikatan. Sedangkan menurut istilah, talak berarti pemutusan tali perkainan. Kata-kata talak dalam bahasa Indonesia merupakan salah satu artinya adalah kebebasan atau ketidakterkaitan. Kata yang semakna dengan kata talak adalah cerai dan pisah. Syarat-syarat talak. Yang pertama, yang menjatuhkan talak adalah suami dengan pernikahan yang sah. Yang kedua, suami yang menalak itu tidak dalam keadaan gila atau hilang akal. Kemudian dijatuhkan dengan niat dan kesengajaan mengucapkan kata yang bermakna talak. Macam-macam hukum talak. Sebenarnya talak itu bisa aja hukumnya wajib, tetapi terkadang bisa juga menjadi haram atau juga bisa menjadi mubah dan bisa juga sunnah. Semua tergantung dari keadaan serta situasi yang sedang dialami oleh seorang pasangannya. A. Talak wajib, B. Talak haram, C. Talak mubah, D. Talak sunnah. Macam-macam talak. 1. Talak sunni, 2. Talak bid'ah, 3. Talak bain, 4. Talak raj'i, 5. Talak syarih, 6. Talak mujas dan mualak, 7. Talak taghyir dan tamlik, 8. Talak dengan pengharaman, 9. Talak wakalah dan kitabah, 10. Talak hara. Yang kedua, iddah. Masa iddah adalah istilah yang diambil dari bahasa Arab yang bermakna perhitungan. Menurut istilah para ulama, masa iddah ialah sebutan atau nama suatu masa di mana seorang wanita menanti atau menanggalkan perkawinan setelah ia ditinggalkan mati oleh suaminya atau setelah diceraikan, baik dengan menunggu kelahiran bayinya atau berakhirnya beberapa quru atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan. Jenis-jenis masa iddah. 1. Perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya dalam keadaan hamil. 2. Perempuan yang ditinggal wafat dalam keadaan tidak hamil. 3. Perempuan yang dicerai suaminya dalam keadaan hamil. 4. Perempuan yang dicerai suaminya dalam keadaan tidak hamil tetapi sudah pernah bergaul suami istri dan sudah atau masih haid. 5. Perempuan yang diceraikan suaminya tidak dalam keadaan hamil tetapi sudah pernah bergaul suami istri dan belum haid atau sudah menopause. Maka masa iddah dalam kondisi ini adalah selama 3 bulan. Yang keenam, perempuan yang diceraikan suaminya tetapi belum pernah bergaul dengan suaminya, maka tidak ada masa iddah yang harus dilalui. 3. Rujuk. Rujuk adalah bersatunya kembali seorang suami kepada istri yang telah dicerai sebelum habis masa menunggu iddah. Rujuk hanya boleh dilakukan ketika suami boleh rujuk kembali kepada istrinya. Talak ra'i, yakni antara talak 1 2 jika seorang suami rujuk dengan istrinya tidak diperlukan adanya akad nikah yang baru karena akad yang lama belum seutuhnya terputus. Syarat-syarat rujuk. A. Istri yang ditalak disetujui sebelumnya. Jika belum disetujui, maka suami tersebut tidak berhak untuk merujuknya. B. Talak yang dijatuhkan bukan merupakan talak 3. C. Talak yang terjadi tanpa tebusan. Jika dengan tebusan, maka istri menjadi bain atau tidak dapat dirujuk lagi dengan istrinya. D. Rujuk dilakukan pada masa menunggu atau masa iddah dari sebuah pernikahan yang sah. Hukum rujuk. 1. Wajib, yaitu khusus bagi laki-laki yang beristri lebih dari 1 dan apabila pernyataan cerai
itu dijatuhkan sebelum gilirannya disempurnakan. Maksudnya adalah seorang suami harus menyelesaikan hak istri-istrinya sebelum ia menceraikannya. Apabila belum terlaksana, maka ia wajib kembali merujuk istrinya. 2. Sunnah, yaitu apabila rujuk itu lebih bermanfaat dibanding meneruskan penceraian. 3. Makruh, yaitu apabila dimungkinkan dengan meneruskan perceraian lebih bermanfaat dibanding mereka rujuk kembali. 4. Haram, yaitu apabila dengan adanya rujuk si istri semakin menderita. Rukun rujuk. 1. Istri, keadaannya disyaratkan istri telah dicampuri atau disetubui dan seorang istri yang akan dirujuknya ditalak dengan talak raih. 2. Suami, diisyaratkan karena kemauannya sendiri bukan karena dipaksa. Islam dan akal sehat. 3. Adanya saksi. 4. Adanya sihat atau lafaz atau ucapan rujuk yang dapat dimengerti dan tidak ambigu. Ketentuan rujuk. Rujuk hanya boleh dilakukan apabila akan membawa kemaslahatan atau kebaikan bagi istri dan anak-anak. Rujuk hanya dapat dilakukan jika penceraian baru terjadi 1 atau 2 kali. Rujuk hanya dapat dilakukan sebelum masa menunggu atau masa iddah habis. Tata cara rujuk. Rujuk dapat dilakukan dengan cara ucapan, maksudnya adalah dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan makna rujuk. Contohnya, ucapan suami kepada istrinya, "Aku kembali kepadamu," dan semisalnya. Perbuatan dapat dilakukan dengan perbuatan seperti suami menyentuh atau mencium istrinya dengan nafsu, atau suami menyetubuhi istrinya. Ini adalah pendapat Malik, Ahmad, Ishaq, dan pendapat yang dipilih adalah pendapat Ibnu Taimiyah. Batasan rujuk. 1. Telah berakhir masa menunggu iddah yang perempuan dari suami yang mentalaknya. 2. Istri tersebut telah dinikahi oleh laki-laki lain dengan perkawinan yang sah. 3. Suami yang lain, suami kedua, telah mencampurinya. 4. Pernikahan dengan suami kedua telah rusak atau suami keduanya telah menyatukan talak bain kepadanya. 5. Telah habisnya masa iddah atau masa menunggu bagi sang istri dari suami yang kedua. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.